TikTok, saya harus pakai baju apa, Pak? Pak Roland, terserah. Raye memutar kedua bola matanya saat mendapati pesan balasan dari Roland yang hanya berupa satu kata singkat. Sebelumnya, Roland benar-benar tidak memberi tahu sama sekali akan mengajaknya kemana. Raye bahkan sudah mencecarnya bola balik. Lalu, saat menanyakan soal pakaian yang harus ia kenakan, pria itu malah memberi jawaban yang tidak jelas. Padahal, Raye hanya tak ingin salah kostum. Menarik napas panjang, Raye bangkit dari posisi berbaringnya. Room chatnya dengan Roland dibiarkan terbuka tanpa membalasnya. Raye kini sudah berdiri di depan lemari, mencari baju yang sekiranya cocok untuk digunakannya hari ini. Entah sudah berapa banyak tebakan yang muncul dalam pikiran Raye, mulai dari Roland yang mungkin akan mengajaknya kondangan atau yang paling parah, pria itu akan kembali menjadikannya seorang babu. Semoga saja spekulasi yang kali ini menang hanya pikiran-pikiran baiknya saja. Jangan sampai Raye dijadikan pembantu lagi oleh Roland. Mana nggak dibayar lagi, dikasih minum juga enggak. Pria itu memang kejam sekali. Kalau Roland hidup di zaman Belanda, pria itu lebih cocok menjadi penjajah daripada pribumi. Roland, memang ada bakat jadi penerus Daendels. Usai menimbang selama beberapa menit, pilihan Raye akhirnya jatuh pada celana high-waist loose jeans dan sweater hijau army berbahan rajut dengan lengan panjang, yang bisa menutupi sampai ujung jemarinya. Raye memang lebih nyaman memakai baju oversize. Setelah menemukan satu setelan yang, menurutnya, lebih cocok untuk dipakai dalam acara non-formal, Raye pun mencobanya. Ia berdiri di depan cermin, berputar ke kanan dan kiri untuk meyakinkan dirinya jika tak masalah baginya untuk mengenakan pakaian ini. Dan semoga saja Roland tidak membawanya ke sebuah acara resmi. Namun, sekali lagi Raye masih meragu. Maka, Raye mengambil ponselnya untuk memotret dirinya di depan cermin dan mengirimkannya kepada Roland, meminta pendapat pria itu. Raye benar-benar tak ingin salah kostum. Lagi pula, apa susahnya, sih, Roland memberi tahu Raye pakaian jenis apa yang harus dikenakannya. Kalau seperti ini, kan, jadi merepotkan. Raye, pakai baju ini gak apa-apa, Pak. Pak Roland, sudah berapa kali saya bilang jangan sembarangan mengirimkan foto tubuh kamu ke orang lain, Raye. Pesan balasan Roland yang satu ini bahkan lebih menyebalkan dari sebelumnya. Raye, kan, cuma minta pendapat darinya, kenapa malah jadi membahas hal yang lain. Roland memang aneh. Sepertinya pria itu terlalu lama tinggal di gua. Hal-hal seperti itu bahkan sudah biasa dilakukan banyak orang. Istilah gaulnya pap alias pose-up picture, yang biasanya sering digunakan oleh kaum Adam yang lagi cosplay menjadi buaya darat. Karena sedang malas berdebat dengan Roland, Raye akhirnya menarik pesannya hingga foto tersebut hilang. Jemarinya kini mulai mengetik di atas keyboard, tetapi pesan baru dari Roland sudah lebih dulu masuk. Pak Roland, kenapa di-unsend? Setelah membaca pesan Roland, Raye langsung menghapus ketikannya sebelumnya. Sepertinya Raye gagal menahan diri. Lebih baik berdebat dengan Roland daripada dirinya bertambah kesal. Raye, kan Bapak bilang jangan kirim foto tubuh saya ke orang lain. Pak Roland, memangnya bagi kamu, saya orang lain. Kirim lagi foto kamu yang tadi. Sekarang, hanya ke saya, jangan ke orang lain. Raye melongo sambil memandangi layar ponselnya, menatap isi dari chat Roland yang terkesan memaksa. Berbanding terbalik dengan pesan pria itu sebelumnya. Melangkah mundur, Raye terlebih dulu mendudukkan dirinya di pinggir ranjang. Berpikir ulang untuk mengirim fotonya lagi atau tidak. Sebab, kadar menyebalkan Roland sudah membuat kaki sampai ubun-ubunnya terasa panas. Kalau Raye adalah tokoh dalam kartun, mungkin kini wajahnya sudah merah padam dengan telinga yang mengeluarkan asap. Pak Roland, kamu cantik. Pakai baju yang tadi saja. Kamu cantik. Kamu cantik. Kamu Ken, pesan tersebut benar datang dari Roland, bukan? Raye sampai harus melebarkan kedua matanya untuk memastikan jika sederet kalimat yang mengandung nada pujian itu memang berasal dari Roland dan ditujukan untuk dirinya. Sebab, terakhir kali Raye merasa GR, ia malah dihempaskan jauh ke dasar bumi. Kini, Raye bingung harus memberi balasan apa. Padahal, sebelumnya ada banyak kalimat yang akan digunakannya untuk mendebat Roland. Ketika sedang mengajak otaknya untuk berpikir, pesan lainnya dari Roland kembali masuk ke dalam ponselnya. Yang satu ini pun sama mengejutkannya dengan pesan sebelumnya. Sampai-sampai Raye refleks bangkit berdiri.
Pak Roland, saya on the way jemput kamu. Tunggu saya. Kedua mata Raye membelalak, lebih lebar dari sebelumnya. Tatapannya masih mengarah pada layar ponselnya, mengamati pesan terakhir Roland dengan saksama. Tak lebih dari 1 menit, kesadaran Raye akhirnya kembali. Cepat-cepat ia mengetik pesan balasan untuk pria itu. Raye, kan janjiannya jam 2. Pak, 1 menit, 2 menit, hingga 5 menit berlalu, pesan Raye tak kunjung mendapat balasan. Roland pun sudah tidak online. Jadi, kemungkinan paling besar saat ini adalah Roland memang sedang dalam perjalanan untuk menjemputnya, sesuai dengan pesan terakhirnya. Padahal, masih ada sekitar 2,5 jam lagi sebelum janji temu mereka yang sesuai dengan rencana kemarin. Dan waktu yang lumayan lama, itu seharusnya bisa Raye gunakan untuk bersantai sebentar. Dosennya yang satu itu memang suka semena-mena. Menyebalkan sekali. Alhasil, karena tak mendapat kesempatan untuk protes, Raye pun segera berdandan seadanya, melemparkan ponselnya ke atas ranjang, sembarangan. Lalu, beralih menuju meja rias kecil di sudut kamarnya dan mulai memoles wajahnya dengan pelembab yang kemudian ditimpa bedak tipis-tipis. Terakhir, Raye mengaplikasikan lipstik di atas bibirnya. Simple, wajahnya yang cukup terawat memang tak perlu menggunakan make up yang berlebihan. Sangat membantu sekali di saat-saat genting seperti ini. Hingga pada akhirnya Roland pun tiba, menjemputnya di rumah sang nenek. Sebelum menghampiri Roland, Raye mengecek barang-barangnya terlebih dahulu agar tak ada yang tertinggal. Lalu, ia memakai sepatu ketsnya dan mengikat rambut sepunggungnya menjadi satu gulungan. Setelah memastikan jika semua barang bawaannya lengkap, Raye pun pamit pada neneknya yang tengah bersantai di beranda rumah. Namun, begitu ia membuka pintu gerbang, wajah Roland langsung tertangkap dalam pandangannya. Tadinya ia pilar Roland menunggunya di dalam mobil, tetapi rupanya Roland sedang berdiri di depan gerbang rumah. Neneknya, saya izin sama nenek kamu dulu, ucap Roland tanpa basa-basi. Kepalanya juga dicondongkan ke depan untuk melihat keadaan di dalam rumah. Dari kalimat serta gerak-gerik Roland yang terlihat ngotot, Raye pun mengizinkannya untuk masuk karena Raye tahu ia tak akan bisa menolak pria itu karena sikap Roland yang terlalu pemaksa. Itu oma kamu? Tanya Roland begitu kakinya melangkah berbarengan dengan Raye, berjalan menuju beranda rumah di mana netranya menangkap seorang wanita tua sedang duduk santai di sana. Iya, Pak, Raye menjawab seadanya sebelum mempercepat langkahnya untuk memperkenalkan Roland pada sang nenek. Oma, kenalin, ini Pak Roland, dosen aku di kampus. Raye berdiri di sisi neneknya yang tengah memperhatikan Roland dengan saksama. Setelah diperkenalkan oleh Raye, Roland pun langsung mengulurkan tangannya pada sang nenek, mencium punggung tangannya sebagai bentuk dari kesopanannya. Nak Roland ganteng sekali. Sudah punya pacar. Raye menepuk jidatnya saat Sarita neneknya tiba-tiba saja menanyakan hal yang cukup memalukan itu. Oma, tegurnya kemudian. Syukurlah Roland tampak santai menanggapinya, hanya terkekeh kecil dan menjawab dengan sopan. Kebetulan belum, Oma. Kalau gitu pacaran sama cucu saya ini saja. Kasihan, anaknya nggak laku-laku. Omal, teguran kembali datang dari Raye saat ucapan Sarita makin melantur, juga berdecak dengan wajah yang menunjukkan kesal. Sialnya, neneknya malah hanya senyum-senyum tidak jelas, yang terkesan sedang menggodanya. Kepribadian Sarita memang cukup asyik, tetapi kalau sudah menyangkut hal-hal seperti ini, yang ada neneknya malah terlihat menyebalkan bagi Raye. Ayo, Pak, pergi sekarang aja. Entar kita terlambat, ajak Raye cepat-cepat, sambil menarik lengan Roland dan memaksanya untuk segera pergi dari sini sebelum neneknya semakin menjadi. Roland sempat membelalak sejenak, tetapi kemudian ia sempat pamit pada Sarita sebelum Raye menariknya semakin jauh. Dan kini, keduanya pun sudah berada di dalam mobil dan siap untuk berangkat. Saya udah boleh tahu belum, Pak, Bapak mau ngajak saya kemana? Raye mengajukan pertanyaan yang sama dengan kemarin saat mobil Roland sudah melaju meninggalkan komplek perumahan yang dihuni. Neneknya, coba tebak. Raye menoleh ke arah Roland dengan sebelah alis yang terangkat dan mulut yang setengah terbuka. Krik-krik banget nggak, sih? Bercanda, ucap Roland yang akhirnya memunculkan senyum dalam wajahnya seraya membalas tatapan Raye walau hanya sekejap. Raye meninggalkan wajah Roland sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Tak paham lagi dengan pola pikir pria yang satu ini. Saya mau
Ke rumah kembaran saya, mau nengokin bayinya yang baru lahir. Pada akhirnya, Roland memberi jawaban yang sejak kemarin membuat Raye penasaran tingkat dewa. Lihat, tidak ada yang spesial dari ajakan Roland. Bila dijawab sejak kemarin pun sebenarnya tak ada bedanya sama sekali. Nanti pura-pura jadi pacar saya, ya. Raye yang tadinya hendak menyandarkan punggungnya pada kursi dan memutus obrolan dengan Roland, seketika menegakkan kembali tubuhnya. Dengan gerakan super cepat kepalanya berputar ke arah Roland. Kedua matanya ikut melotot dengan wajah yang berubah pias,